Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rizal Nurul Hidayat, NIM 1121045, kelas 6B dari Fakultas Agama Islam Prodi Pendidikan Agama Islam Univ Jombang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan atau menerangkan tentang tutorial uji Fisher-Exas. Apa sih uji Fisher-Exas itu? Uji Fisher-Exas merupakan salah satu metode statistik non-parametrik untuk menguji hipotesis. Prosedur ini ditemukan oleh R.A. Fisher pada pertengahan tahun 1930 pada penelitian dua variabel dengan data yang dinyatakan dalam persen. Pengujian hipotesis dapat dilakukan dengan statistik parametrik C kuadrat. Bila sampel yang digunakan terlalu kecil, N lebih kecil dari 20, dan nilai ekspektasi lebih kecil dari 5, maka C kuadrat tidak dapat digunakan walaupun telah mengalami koreksi dan tes. Untuk mengalami kelemahan uji C kuadrat tersebut digunakan Fisher Probability Exas Test. Kemudian uji Exas Fisher digunakan untuk menguji signifikansi hipotesis komparatif dua sampel kecil independen bila datanya berbentuk nominal. Untuk mempermudahkan perhitungan dalam pengujian hipotesis, maka data hasil pengamatan perlu disusun ke dalam tabel kontingens 2x2. Fisher-Exas Test ini lebih akurat daripada uji C kuadrat untuk data-data berjumlah sedikit. Walaupun uji ini biasanya digunakan pada tabel sebanyak 2x2, namun kita dapat melakukan uji Exas Fisher dengan jumlah tabel yang lebih besar. Uji ini bisa digunakan untuk menentukan apakah kelompok 1 dan 2 berbeda secara signifikan dalam proporsi plus dan minus yang dikenakan atas kelompok itu, dan bisa juga untuk menentukan mana yang lebih besar proporsinya. Kemudian pada sub kedua yaitu keuntungan dan kerugian uji Fisher-Exas. Ada beberapa keuntungan dan kerugian dalam menggunakan uji Fisher-Exas. Berikut ini merupakan keuntungan dan kerugian dari uji Fisher-Exas. Yang pertama yaitu hasilnya langsung dengan nilai P yang pasti. Yang kedua, tes hanya didasarkan atas hasil pengamatan yang nyata. Yang ketiga, tidak membutuhkan asumsi populasi berdistribusi normal. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu tidak dibutuhkan asumsi kedua kelompok yang diambil dari populasi secara random. Adapun kerugian dari uji ini adalah sulit dalam melakukan ekstrapolasi terhadap populasi studi, dan ahli statistika yang beranggapan bahwa tujuan akhir uji statistik melakukan estimasi terhadap parameter populasi tidak setuju dengan uji Fisher-Exas. Kemudian sub ketiga yaitu contoh kasus uji Fisher-Exas. Adapun contohnya yaitu seorang mahasiswa melakukan penelitian untuk menguji apakah proporsi siswa yang mengikuti les privat lebih banyak yang lulus ujian dibandingkan dengan siswa yang tidak mengikuti les privat. Selanjutnya diambil sampel sebanyak 15 siswa. Dari 6 yang lulus ternyata 5 yang mengikuti les privat, dan dari 9 yang tidak lulus ternyata 7 yang tidak ikut les privat. Gunakan apa 5%. Contohnya seperti tabel berikut ini. Definisikan P1 adalah proporsi siswa yang lulus yang ikut les privat, dan P2 adalah proporsi siswa yang lulus yang tidak ikut les privat. Kemudian hipotesis HO P1 sama dengan P2, yang mana proporsi siswa yang lulus yang ikut les privat tidak lebih banyak dari proporsi siswa yang tidak ikut les privat. AA P1 lebih besar daripada P2, yang mana proporsi siswa yang lulus yang ikut les privat tidak lebih banyak dari proporsi siswa yang tidak ikut les privat. Kemudian uji dua arah HO P1 sama dengan tidak ada perbedaan proporsi dari kedua populasi. H1 P1 ada perbedaan proporsi. Kemudian uji satu arah HO P1 sama dengan P2 tidak ada perbedaan proporsi dari kedua populasi. H1 P1 lebih besar dari P2 ataupun P1 lebih kecil daripada P1, ada perbedaan proporsi. Kemudian di sini ada langkah-langkah uji Fisher-Exas dengan SPSS. Kemudian silakan kepada teman-teman sekalian untuk membuka aplikasi SPSS di laptopnya masing-masing. Jikalau sudah, maka definisikan data pada variabel view. Di sini akan dibuat 3 variabel, yaitu hasil ujian, les privat, dan frek. Untuk variabel jumlahnya, skala data untuk variabel hasil ujian dan les privat adalah nominal, sedangkan frek berskala berikan kode pada kolom values. Di sini hasil ujian, kemudian di nomor 2 les privat, yang ketiga frek. Nah, kemudian di values kita isi value angka 1 label lulus, kemudian ADD, value nomor 2 label tidak lulus ADD, kemudian oke. Selanjutnya sama halnya dengan les privat.
les privat, klik value 1 label dengan kata lulus ADD, kemudian value 2 label tidak lulus ADD, kemudian oke. Setelah itu semua selesai, kita ke data view, mengisikan data, klik data view, kanan bawah isikan pada kolom hasil ujian, les privat dan frek. Hasil ujian nomor 11, nomor 21, nomor 32, nomor 42. Kemudian les privat nomor 11, nomor 22, nomor 31, nomor 42. Kemudian di kolom frek nomor 15, nomor 21, nomor 32, nomor 47. Kemudian dilakukan perbobotan dengan klik by cache untuk menghubungkan variabel hasil ujian dan les privat dengan frek. Maka caranya yaitu klik data, kemudian by cache, kemudian di sini klik by cache, kemudian yang frek ada di sini, kemudian dipindahin ke sini, maka oke. Kemudian selanjutnya yaitu kita klik analyze, klik describe statistik, kemudian klik course types. Nah, habis ini maka yang tadinya hasil ujian dan les privatnya ada di sini, kita pindahkan hasil ujian ke rows, terus les privat ke columns, kemudian kita klik statistik, maka kita centang chi-square, kemudian continue dan oke. Maka hasilnya akan seperti ini. Kita cek apakah sama dengan PPT yang saya buat. Maka hasilnya sama dengan PPT yang saya buat dengan SPSS. Kemudian dari tabel di atas maka dapat diketahui apabila Fisher Exact merupakan nilai signifikansi p-value yang digunakan untuk uji dua pihak, sedangkan eksaksi satu shade untuk uji satu pihak. Proses pengujian hipotesis HO, proporsi siswa yang lulus yang ikut les privat sama dengan proporsi siswa yang tidak ikut les privat. HA, proporsi siswa yang lulus yang ikut les privat tidak sama dengan proporsi siswa yang tidak ikut les privat. Kemudian taraf signifikansi dengan tingkat kepercayaan 95% dan tingkat signifikan sama dengan 5% sama dengan 0,05. HO, P1 sama dengan P2 tidak ada perbedaan. H1, P1, P2 ada perbedaan. Daerah penolakan p-value signifikan sama dengan 0,041 lebih kecil daripada 0,05. Keputusan HO ditolak jika p-value lebih kecil daripada 0,05. Tolak HO jika p-value taraf kritik lebih kecil daripada taraf signifikan. Jadi kesimpulannya yaitu berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa HO ditolak karena p-value lebih kecil dari taraf signifikan 0,041 lebih kecil daripada 0,05. Maka dengan demikian proporsi siswa yang lulus yang ikut les privat tidak sama dengan proporsi mahasiswa yang tidak ikut les privat dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%. Kurang lebih seperti itu yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.